Oke, kalau sebelumnya teman-teman mungkin sudah sempat menonton video yang udah di upload oleh kita. Nah, eh, kita sudah sempat bahas kemampuan verbal untuk salah satu subtes di TBS. Dan sudah sempat juga membahas kemampuan numerik yang sebelumnya sudah sempat di-upload sama tim kita. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas kemampuan numerik juga, hanya saja fokus pada subtes yang berbeda. Masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang apa? Ya, kita bahasnya tentang deret, angka, dan juga huruf. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas masih tentang kemampuan numerik, hanya fokusnya itu di subtopik yang berbeda. Oke, jadi tes penalaran numerik yang kita bahas hari ini itu fokus pada kemampuan memahami dan mengerjakan soal-soal yang berkaitan sama aritmatika dan aljabar. Nanti akan kita berikan soal-soal, atau akan kita bahas sama-sama soal-soal yang kategorinya masih dalam kategori mudah ya. Nah, sebelum itu aku ingin mengulas lagi tes penalaran numerik yang diberikan di TBS. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, di TBS itu kan ada 3 macam subtes gitu ya, struktur tes yang diberikan. Kalau sebelumnya kita bahas penalaran verbal, nah sekarang bahasnya penalaran kuantitatif, which is itu adalah eh, materi yang tadi aku sampaikan, penalaran numerik karena isinya dominan adalah seputar matematika itu. Nah, di penalaran kuantitatif, nah, kemampuan penalaran numerik itu total soalnya ada 25 soal dengan durasi waktu yang diberikan 40 menit. Artinya teman-teman akan diberikan waktu kurang lebih 1,36 detik untuk setiap soal. Ingat, setiap soal mungkin bisa dikerjakan kurang dari itu atau lebih dari itu karena tingkat kesulitan soalnya bisa berbeda-beda. Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Eh, untuk soal yang fokusnya menguji kemampuan aritmatika dan aljabar teman-teman, maka ada beberapa tips yang bisa aku bagikan di sini. Pertama, tentu teman-teman harus paham konsep dasar dari aritmatika dan aljabar itu sendiri. Kalau aritmatika itu dominannya ya operasi hitung dasar, gitu ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, termasuk ketika ada operasi yang digabungkan. Teman harus ingat mana yang duluan dikerjakan. Gitu. Kemudian teman-teman juga harus memahami bagaimana konsep perbandingan dan persentase karena ya konsep dasar hitung matematis itu masih seputar hal itu gitu ya. Kemudian kalau aljabar itu sendiri ada beberapa soal yang menanyakan terkait variabel gitu karena aljabar itu adalah konsep hitung yang berkaitan dengan materi-materi matematis yang menggunakan informasi yang belum diketahui atau kita bisa sebut sebagai variabel. Terus ada persamaan, ada ketidaksamaan, kemudian kita mencari yang begitu. Latihan menghitung cepat karena ya kalau tidak biasa menghitung maka kemungkinan satu soal tidak akan bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit 36 detik, bisa lebih dari itu. Kalau misalnya teman-teman tidak sering berlatih, karena semakin sering berlatih konsep aritmatika atau aljabar itu semakin gampang teman-teman apa ya loading gitu ya, pakai cara apa, terus hitungannya mau seperti apa. Kemudian teman-teman juga bisa pakai logika berpikir gitu. Kadang ada soal yang dia tidak perlu rumus tapi masih bisa dikerjakan pakai logika gitu. Dan ini memang butuh latihan ya teman-teman. Terus ada nggak tips yang lain? Oke. Tips yang berikutnya, karena tingkat kesulitan soal itu kan berbeda-beda, maka aku menyarankan teman-teman mengerjakan soal yang mudah dulu. Kadang ketika kita ngerjain soal yang ini, kita akan distract sama soal-soal yang itu terlihat mudah, tapi butuh waktu yang lama gitu, sehingga teman-teman terlarut gitu ya, apa untuk ngerjain itu dan penasaran untuk dapat jawabannya. Padahal di berikutnya, di soal-soal selanjutnya, itu ada soal yang jauh lebih gampang dan lebih cepat bisa ditemuin hasilnya. Gitu. Jadi teman-teman
Jangan fokus pada satu soal dan fokus ingin mendapatkan jawabannya. Padahal itu makan waktu, gitu. Teman-teman harus melihat soal-soal juga. Kemudian karena ini materinya masih konsep dasar, teman-teman bisa tinjau lagi materi-materi SMP gitu. Karena dominannya yaitu tadi hitung dasar gitu ya. Ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, perbandingan, persentase dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mengulas lagi materi-materi SMP, buka buku rumus-rumus di SMP itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai, ya, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar. Ya, aku kasih teman-teman waktu untuk mengerjakan soal latihan dulu, ya. Silakan klik di kolom deskripsi, teman-teman kerjakan 14 soal yang berkaitan sama aritmatika dan aljabar. Di stop dulu aja videonya. Aku tunggu ya. Oke, kayaknya waktunya udah cukup ya. Teman-teman pasti udah nulis jawaban teman-teman di kertas gitu ya. Kemudian juga menyimpan coret-coretannya ya, untuk bisa dibandingkan sama pembahasan kita kan. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ya soalnya. Kita mulai dari nomor satu ya. Oke, teman-teman ini ada soal yang menanyakan nilai n. Jadi masih ada variabel yang tidak diketahui. Nah, di soal dia bilang, di soal tertulis bahwa di situ ada perkalian dua bilangan M2N dikali dengan N itu menghasilkan 3125. Di mana digit N-nya untuk 62 itu bilangan ratusan itu belum diketahui. Dia dikali dengan bilangan satuan, which is N juga. Nah, teman-teman, eh, perhatikan aja hasilnya, karena setiap mengalihkan bilangan ya, maka hasilnya eh, angka hasil kali angka satuan itu akan menghasilkan angka satuan di eh, hasilnya. Gimana ya maksudnya? Maksudnya gini, ketika teman-teman mengalihkan dua bilangan ya, maka perkalian masing-masing digit satuannya itu hasilnya akan sama dengan digit satuan di di hasil akhirnya. Nah, gitu ya. Ini bisa. Oke. Jadi, kita punya bilangan n yang kalau dikalikan dengan n, itu hasilnya harus 5. N dikali n, hasilnya harus 5. Berarti, ini adalah bilangan kuadratik, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, kalau kuadratik berarti ada 2 kuadrat, ya, ada 3 kuadrat, ada 4 kuadrat, gitu. Tapi yang kita jadiin fokus itu adalah perkalian dua bilangan yang sama ketika dikuadratkan, hasil satuannya. Fokusnya ke hasil satuannya ya. Hasil satuannya itu adalah 5. Apa coba? Iya, betul banget. Pasti 5. Ya. Jadi ini pasti 5 kali 5. Di mana hasil angka satuannya pasti 25. Angka satuannya tuh, angka satuan dari hasilnya itu adalah 5. Gitu. Tanpa teman-teman cek sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman mau cek ya, gue silakan. Ya. Jadi jawabannya pasti B. Karena 5 kali 5, kalau teman-teman mau cek 625 dikali 5, apakah hasilnya akan 3125? Ini 5, ya, simpan 2, ini 10, 5 kali 2 10, tambah 2 berarti 12, simpan 1, 6 kali 5 30, tambah 1 31. Benar. Oke, jawaban untuk nomor satu itu B. Mudah-mudahan benar. Karena ini masih gampang ya. Oke, kita move sekarang ke soal nomor 2. Oke. Di soal nomor 2, ini bentuknya persamaan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, maka proses mengerjakannya itu adalah dikali silang. Jadi teman-teman lakukan perkalian silang gitu ya. Eh, Crossing gitu ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi dia crossing begini. Artinya, kalau kita kerjakan, ini artinya Q dikali Q sama dengan 12,5% dikali 32.
ya. Q dikali Q itu jadinya Q kuadrat ya, teman-teman ya. 12,5% itu teman-teman bisa ubah bentuknya dalam bentuk pecahan. Persentase itu kalau dia persen berarti nanti harus dibagi 100. Jadi ini sama aja kayak 12,5 per 100. Gitu ya. Dikali 32. Nah, ini yang ditanya sebenarnya di soalnya itu adalah Q ya. Maaf ya kalau soalnya nggak lengkap. Nilai Q pada persamaan di atas. Dia nanyanya Q-nya. Jadi kita akan cari Q-nya. Nah, untuk mempermudah itu, maka eh, kita kaliin aja ya 12,5-nya dengan 32. Atau kalau teman-teman mau gampang, karena Q itu artinya mengakarkan semua ini kan. Kita buat ini 100, gitu ya. Karena akar 100 nanti 10. Kemudian 12,5 dikali 32 itu aku buat jadi eh, berapa? 16 kali, 4 kali 8 ya. 8 kali 4. Kenapa aku bikin kayak gini? Supaya empatnya bisa diakarkan. Karena akar 4 itu 2. Kan itu bilangan kuadrat. 4 sama 100 bilangan kuadrat. Tapi 8 sama 12,5 bukan bilangan kuadrat. Ya udah teman-teman kaliin. 8 dikali 12,5 itu 100 teman-teman. Kalau teman-teman itu ya 100. Berarti kita punya 100 kali 4 dibagi 100. Ini kita bisa bagi sama-sama bagi. Berarti Q itu sebenarnya adalah akar 4 adalah 2. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu adalah 2. Oke, gimana? Bener nggak nih jawabannya? Mudah-mudahan benar ya. Em, Ingat banyak-banyak latihan, hitung dasar supaya perhitungan teman-teman itu bisa cepat dapat hasilnya, gitu ya. Karena yang seperti ini memang praktikal, semakin sering teman-teman latihan, maka akan semakin cepat juga teman-teman melakukan perhitungan. Oke, kita move ya ke nomor 3. Nah, ini masih sama kayak yang tadi. Jadi dia bentuknya persamaan dalam eh, apa namanya pecahan, berarti operasinya nanti harus kita lakukan perkalian silang ya. Silang. Perkalian silang. Berarti kita langsung aja. P dikali P itu adalah P kali P kali P sama dengan 8 kali 12,5. P kali P adalah P kuadrat ya. 8 kali 12,5 sama kayak tadi tuh teman-teman ya, masih ingat ya? Iya, 100 ya. Berarti P adalah kuadrat. Teman-teman pindahin ke ruas sebelah kiri. Itu adalah, sebelah kanan berarti jadi akar. Akar dari 100 itu adalah 10. Berarti jawabannya itu adalah B. Ini sama ya pertanyaannya. Nilai P pada persamaan di atas adalah, dia nanya P. Oke, udah bahas 2 soal bentuk persamaan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jawaban teman-teman benar gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 teman-teman diminta menghitung akar. Ya, ingat eh, di operasi aljabar, di operasi hitung dasar, ketika ada lebih dari satu jenis operasi aljabar, maka teman-teman tidak boleh mengerjakannya tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Kita punya operasi penjumlahan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi pengurangan. Gitu. Nah, ini kita punya operasi ini nih. Nah, mana yang duluan harus kita kerjakan sesuai dengan aturannya, maka yang duluan dikerjakan itu adalah perkalian sama pembagian. Which is mereka setara gitu ya, mau dikerjain yang mana dulu bebas aja. Tapi mereka harus didahulukan ketimbang operasi penjumlahan sama
Cuman ada kasus ketika dia tidak bisa dikerjakan duluan, tapi harus menggunakan operasi penjumlahan dulu. Kapan? Ketika bentuknya akar kayak gini. Jadi, teman-teman harus jumlahin dulu yang di dalam akar, baru bisa teman-teman akarin. Dan nggak bisa teman-teman akarin masing-masing, lalu hasilnya ditambah. Karena akar ini milik semua ini. Ya, jadi kita tambahin dulu ya teman-teman ya. Harus 0,003 tambah 0,0024 0,001. Kalau ditambah 4, 6, 0, ya gitu. Jadi di soal ini nanyain akar dari 0,0004. Ya. Nah, teman-teman, akar kuadrat itu adalah inverse atau kebalikan dari bilangan kuadrat. Tuh. Nah, berapa bilangan yang ketika dia dikuadratkan hasilnya 0,0004. Iya, ini sama aja kayak 0,08. Ya, 0,08. Cuman, kalau kita jawab desimal, di pilihan nggak ada. Di pilihan jawaban itu harus dalam eh, pecahan. Berarti kita harus ubah 0,08 ke dalam bentuk pecahan. Gimana caranya? Setiap bilangan desimal ya teman-teman, 0,08 ketika dia dirubah dalam bilangan pecahan, maka kita tuliskan eh, penyebutnya eh, sebagai bilangan, bukan, ya, penyebutnya adalah eh, dimulai dari angka 1, diikuti dengan angka 0 sebanyak digit di belakang koma. Jadi kalau 0,08 ada 2 digit di belakang koma, berarti ini sama aja kayak 8 per 100. Nolnya harus 2, gitu. Ya, bisa dipahami ya. Berarti bentuk ini bisa disederhanakan karena 8 per 100 itu masih belum sederhana. Teman-teman bisa bagi itu dengan 4 gitu ya. 8 dibagi 4, 100-nya juga dibagi 4. Jadi 2 per 25. Udah jawabannya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau misalkan aku kecepatan menjelaskannya, teman-teman bisa back lagi ke awal, maksudnya ke nomor 4 sebelum ini dibahas, kemudian setting eh, kecepatan videonya ya, disesuaikan saja. Oke, kita move ya ke nomor 5. Oke, di nomor 5, dia nanya nilai 20% dari 15% dari 200. Kata dari di kalimat matematika itu bisa didefinisikan sebagai operasi perkalian. Setiap ada kata dari. Misalnya 25% dari gitu ya, 100. 60% dari 150 gitu. Berarti 60% dikali 150. Nah, di soal ini ada dua kata dari. Udah, kita rubah kata ini menjadi operasi perkalian. Berarti 20% dikali 15% dikali 200. Hitungan ini kita bisa convert, kita bisa ubah 20%-nya ke dalam pecahan gitu ya. Karena persentase berarti dibagi 100 ya. 20 dibagi 100 dikali 15% berarti 15 per 100 dikali 200. Ayo kita operasiin ya. Ada bilangan yang bisa kita coret. Ini nolnya ada 2, dicoret aja sama yang di bawah ya teman-teman ya. Jadi hilang gitu ya. Kemudian 20 per 100, 20 dibagi 20 itu 1, 100 bagi 20 itu 5. Benar ya? Oke. Lalu kita mesti punya angka 15 di atas sama 2 di atas. 15-nya bisa kita bagi dengan 5. Benar ya? 15 bisa kita bagi 5. Itu hasilnya ya. Berarti kita tinggal punya 2 angka yang di atas. 3 kali. Yes, 3 kali 2. Jadi jawabannya 6. Yeay.
Opsinya A. Gimana? Jawaban teman-teman benar nggak? Benar, mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Nah, di nomor 6, pilihlah di antara bilangan-bilangan berikut yang bernilai paling kecil. Nah, kita diminta mencari angka yang paling kecil. Jadi, teman-teman sebenarnya kita bisa eliminasi yang udah nggak mungkin lah. Intinya, angkanya ketika dikalikan itu nggak mungkin jadi yang paling kecil gitu. Itu termasuk cara kita untuk bisa mengabaikan pilihan-pilihan yang ada gitu. Nah, cuman untuk membandingkan beberapa angka ini kan ada 5 pilihan. Usahakan kita rubah ke dalam bentuk yang sejenis gitu. Jadi ya kan di sana ada pecahan, ada desimal, ada persen. Nah, teman-teman harus nentuin dulu ini mau diubah ke bentuk apa supaya lebih gampang gitu. Ya, kayaknya ini kalau kita lihat dari angkanya lebih baik kita rubah ke dalam ya desimal aja ya. Gimana caranya? Pertama, kalau untuk yang A itu 1/7, 1/7 tuh nanti teman-teman boleh lihat di apa ya, di referensi ada pecahan yang dianya di bawah satu, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 gitu dan seterusnya. Termasuk ada 1/7 ya. Nah, 1/7 itu angkanya ketika dirubah ke desimal itu sama dengan 0,4 sekian. 0,14 sekian gitu. Ini dikali 120. Terus kalau untuk eh, 0,32 itu kan udah jadi desimal ya. Maksudnya udah jadi desimal berarti kita samain aja supaya dia dikalinya 120 juga. Berarti aku rubahnya 0, biar 60 itu jadi 120. Berarti aku bagi ini jadi 0,16. Nyambung nggak? Bentar ya, maksud aku tuh gini. Kalau 0,32 dikali 60, ini kita bisa rubah jadi 0,16 dikali 2. Bener kan? Supaya ketika dia dikali 60, itu sama aja kayak 0,16 dikali 120. Supaya lebih gampang membandingkan mana yang lebih besar gitu. Karena ada 120 juga yang di atas. Berarti kan ini udah nggak mungkin jadi pilihan ya. Karena 0,16 lebih besar daripada 0,12. 14, sorry. Nah, ini udah bukan pilihan. Terus 16, 2/3%. Kalau 16, 2/3% itu sama kayak 16,2/3 itu sama dengan 2 kali sepertiga ya, teman-teman. Nah, sepertiga itu sama aja kayak 0,33. Berarti itu sama aja kayak 0,66. Berarti ini nih 16,66 kali 120. Ini juga udah gede banget. Berarti bukan. Nah, 12,5 sama juga pengalinya aja udah 160. Ya enggak? Bandingin sama yang apa namanya? 120. Jelas pasti dia akan lebih besar. 8%, 8% itu kan kalau dirubah ke dalam pecahan, sorry, ke dalam desimal itu kok 0,08 dikali sama 240 atau 2 kali 120. Berarti 0,16 ya dikali 120. 0,16 dikali 120. Ternyata ini juga lebih besar daripada 0,14. Ya udah, berarti jawabannya adalah A gitu. Oke, jadi konsepnya adalah teman-teman harus menyamakan bentuknya dulu supaya lebih gampang membandingkannya. Jadi kalau bentuknya beda-beda, kayak ada pecahan, ada desimal, itu ada persen, itu kesulitan banget. Jadi harus dirubah. Kemudian kalau bisa angka pembandingnya sama. Jadi kalau yang di soal ini aku buat pembandingnya itu pakai angka 120. Semuanya akan dikali dengan angka yang sama, 120 gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan jawaban teman-teman benar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7, teman-teman akan membandingkan dua bilangan bulat yang dia berada di interval yang berbeda, gitu ya. Oke, pertama, X itu nilainya lebih besar dari 6, kurang dari 8. Tapi
X dan Y-nya adalah bilangan bulat. Ayo, angkanya berapa berarti? Dia lebih besar dari 6, tapi kurang dari 8. Ya, cuma satu ya. X-nya adalah 7. Kemudian Y-nya juga bilangan bulat. Y-nya itu bilangan yang lebih besar dari 7, tetapi kurang dari 9. Berarti Y-nya adalah, iya, benar banget. Y-nya 8. Nah, kita tinggal membandingkan apa hubungan antara X dan Y. Jelas kalau dari hubungannya, kita udah tahu bahwa X-nya lebih kecil daripada Y. Oke, X-nya kurang dari Y. Jadi jawabannya C. Oke, gimana nih? Benar nggak jawaban teman-teman? Ini masih gampang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk nomor 7, jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8 ya. Nah, di nomor 8 masih sama konsepnya kayak nomor 7. Jadi kita akan membandingkan dua nilai. Ada P dan Q. Nah, di situ kan teman-teman lihat ya, ada perkalian tiga bilangan pecahan. eh, P itu 17 per 18 dikali 21 per 22 dikali 31 per 33. Kalau Q itu 17 per 18 dikali 21 per 22 dikali 18 per 31. Nah, kita akan diminta mencari hubungan antara P dan Q. Nah, teman-teman, karena kita punya angka yang sama, eh, teman-teman bisa perhatiin ya bahwa P itu dimulai dengan pecahan 17 per 18 dikali 21 per 22. Sama kayak Q. Q juga sama ya. 17 per 18 nih dikali 21 per 22. Karena sama, anggap aja kita tidak perlu membandingkan keduanya. Karena ketika dikali kan nilainya akan sama pengalinya gitu. Jadi kita bisa abaikan ini nih teman-teman. Nah, yang kita perhatiin cuman dua angka 31 per 33 sama Q-nya 18 per 31. Itu aja. Nggak apa-apa yang lainnya tidak dibandingkan karena kalau konsep perbandingan, teman-teman P banding Q misalkan, itu sebenarnya kan kita bisa saling menyederhanakan gitu. Jadi bisa dibagi gitu. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang P itu tinggal 31 per 33, kemudian Q-nya 18 per 31. Mana yang paling, enggak juga sih, bukan mana yang paling besar, mana yang paling kecil ya. Kita membandingkan nilainya pasti beda, terus mana yang besar, mana yang kecil gitu. Nah, konsep dari pecahan, teman-teman, ketika pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya, maka bilangan pecahan itu nilainya semakin kecil, gitu ya. Ketika pembilang eh, notnya kan yang atas ini namanya pembilang, kemudian yang bawah ini namanya penyebut. Jadi kalau pembilangnya yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah atau penyebutnya, maka nilai dari pecahan itu akan semakin kecil, semakin kecil. Oke. Nah, meskipun angkanya berbeda, satu kan 33 ya penyebutnya, yang satu 31. Tapi teman-teman bisa lihat perbedaan apa sih namanya? Eh selisih angkanya jauh banget, 18 sama 31 dengan 31 sama 33. Berarti yang paling besar itu siapa? P dong ya. Karena 31 dari 33, sedangkan Q itu hanya 18 dari 31. Jadi kita bisa katakan bahwa P akan lebih besar dari Q gitu. Jadi jawabannya C. Sesimpel itu. Gimana, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan jawaban teman-teman mudah-mudahan juga benar. Oke, sekarang kita lanjut ya ke nomor 9. Oke, nah di nomor 9, teman-teman, ada bilangan A yang dinyatakan dalam 33,1/3 dari 18, sedangkan B adalah sepertiga dari 19. Di matematika, kalau ada kata dari, itu berarti bisa dirubah dalam operasi perkalian. Jadi kita bisa bilang bahwa A itu adalah 33,1/3 dari dikali 18. Kemudian B-nya itu adalah sepertiga dari 19, berarti dikali 19.
Nah, ini kan masih sama ya konsepnya kita membandingkan bilangan A dan B gitu. Cuman karena membandingkan tadi harusnya kita samakan bentuknya, berarti ubah dulu si A sama B-nya dalam nilai yang sama. Paling gampang sih merubahnya ke dalam bentuk desimal aja ya. Jadi di situ kan ada 33 1/3%. Nah, untuk ngerubahnya berarti 33 koma sepertiga tadi masih ingat nggak apa bentuknya? Ya, sepertiga itu sama dengan 0,33 ya. Berarti bisa begini. Persen dikali 18. Kalau yang ini berarti 0,33 dikali 19. Oke. Sekarang kan masih dalam persen nih yang ini kita rubah. Konsep persen itu kan dia ketika dirubah ke dalam pecahan itu pembaginya 100 ya. Berarti ini tuh adalah 33,33 per 100 nih dikali 18. Kalau dirubah ke dalam persen, karena pembaginya adalah eh, per 100, itu sama aja kayak 0,3333. Ya, panjang nih ya. Oke, sorry. Ini tuh sebenarnya ada titik-titiknya. Dikali 18. Oke, dah. Ini juga sama nih. Karena nilainya nggak 0,33 ya teman-teman ya, tapi 0,33333 gitu. Tiganya tidak berhingga. Nah, ternyata desimalnya sama nih, 0,33333. Pengalinya aja yang beda. Satu itu dikali, yang A itu dikali 18, tapi yang B-nya dikali sama 19. Mana yang lebih besar? Kira-kira mana yang lebih besar nih? Iya dong, yang B gitu ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa A itu lebih kecil daripada B. Jadi jawabannya E itu. Gampang kan? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Eh, ini udah sampai nomor 9 dan teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 9 udah berapa nih benernya? Mudah-mudahan benar semua. Iya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Oke, di nomor 10 eh ini kadang muncul bukan pasti ya. Aku bisa bilangnya tuh kemungkinan besar akan muncul bentuk yang seperti ini gitu. Ada perkalian bilangan yang letaknya di interval tertentu gitu. Kita dimintakan mengalihkan X dan Y pada interval berapa gitu. Ketika dinyatakan X itu dalam interval negatif 5 sampai 2, sedangkan Y itu berada di interval min 3 sampai dengan 1. Kalau X dikali Y, maka intervalnya ada di mana? Oke. Caranya kayak gini ya teman-teman ya. Karena X itu dia nilainya dari negatif 5 sampai 2, bukan nilainya, sorry, tapi intervalnya. Kita bisa katakan bahwa X itu nilainya lebih besar dari negatif 5 tapi kurang dari 2, sedangkan Y nilainya eh, lebih besar dari negatif 3 tapi kurang dari 1. Untuk ngerjain ini, teman-teman, caranya gampang banget. Teman-teman kali, kan X dan Y yang dikaliin. Berarti kali nilai dari masing-masing X dan Y-nya. Jadi, X itu kan ada 5-nya sama 2-nya. Berarti 5 sama 2 itu teman-teman kaliin sama negatif 3. Berarti nanti X kali Y-nya itu bisa 15, bisa negatif 6. Ya enggak? Ya kan? Negatif 3 dikali negatif 5 itu 15, negatif 3 dikali 2 itu negatif 6. Benar ya? Itu dikali. Terus, kita masih punya angka 1. Berarti sama nih. Nanti teman-teman harus kaliin, aduh sorry, harus kaliin negatif 5 dengan 1, 2 dengan 1 juga. Berarti X kali Y-nya itu bisa negatif 5 atau 2. Nah, ketika dibuat interval, X dan Y-nya, ya udah teman-teman taruh angka yang di kiri itu angka yang paling kecil, yang di kanan angka yang paling besar. Angka paling kecil di antara berempat ini adalah negatif 6 kan? Tapi yang paling gedenya adalah 15. Ya udah, jadi jawabannya X kali Y itu lebih besar daripada negatif 6, tetapi lebih kecil daripada 15. Jadi jawabannya C. Gimana? Gampang kan?
Gampang. Ya, 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 ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 11. Oke, sekarang kita bahas nomor 11. Nah, nomor 11 ini, teman-teman, kita diminta mencari nilai X yang memenuhi 3 pangkat dari 3X min 2 dibagi, sama dengan 1 dibagi dengan 81 pangkat X plus 1. Nah, ini materinya kalau teman-teman cari, judulnya tuh materi eksponen. Jadi ada materi persamaan eksponen. Nah, eksponen itu adalah bilangan yang memiliki pangkat. Pangkatnya adalah eh, bilangan tertentu, integer gitu ya, atau bilangan bilangan bulat atau bilangan desimal, atau pangkatnya bisa berupa variabel gitu. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus memenuhi konsep kayak gini nih. A pangkat X itu sama dengan A pangkat Y. Sehingga nanti solusinya adalah X sama dengan Y. Jadi kita harus nyamain dulu bilangan pokoknya. Jadi harus sama-sama A. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada angka 3 sama angka 81. Belum sama, jadi harus disamain dulu. Terus ada lagi konsep yang kedua bahwa kalau ada A pangkat X, itu bisa berubah jadi 1/A pangkat min X atau kebalikannya gitu. Atau kita bisa balik juga kalau ada 1/A pangkat X, itu bisa berubah jadi A pangkat negatif X gitu ya. Nah, ini baiknya kan kalau misalkan kita rubah 3 itu menjadi 81, itu bisa aja, nggak bisa ya, nggak bisa karena tiganya pangkat 3x min 2. Berarti yang 81-nya kita rubah ke dalam 3 berpangkat. Jadi kita rubah kayak gini. 3 pangkat 3x min 2 itu sama dengan 1/81 itu kan adalah 9 kali 9. 9 itu 3 kuadrat, kemudian dikali sama 3 kuadrat, atau ini sama dengan 3 pangkat 4. Jadi kita bisa rubah 3 pangkat 4 dikali sama X plus 1. Nah, ini teman-teman bisa kalian ke dalam, jadi sama aja kayak 3 pangkat, ini 3 pangkat 3X min 2, berarti ini aku naikin aja dulu ya, berarti 3 pangkat negatif 4, karena konsep yang ini tadi. Ya. Kemudian X plus 1. Ininya dikaliin ke dalam gitu ya. Berarti 3 pangkat 3X min 2 sama dengan 3 pangkat negatif 4X negatif 4. Nah, konsep ini yang berlaku. Jadi ketika bilangan basisnya atau bilangan pokoknya udah sama, maka kita ambil pangkatnya aja. Gitu. Jadi ini 3 pangkat X min 2, sorry, 3 pangkat sih? Jadi 3x min 2 itu sama dengan negatif 4x min 4. Gitu. Udah teman-teman tinggal selesaiin. Berarti kan kita pindahin ya. 3x plus 4x yang ada x-nya. Jadi negatif 4x-nya pindah ruas jadinya positif 4x. Kemudian negatif 4 ditambah 2. Kenapa? Karena negatif 2-nya pindah ke sebelah kiri, jadinya ke sebelah kanan, jadinya positif 2. Berarti ini jadi 7x sama dengan negatif 2, berarti x-nya adalah negatif 2/7. Jadi jawabannya A. Gitu. Gampang kan ya? Oke, buat teman-teman yang mungkin baru tahu ada materi ini, boleh banget teman-teman cari referensi materinya tentang persamaan eksponen. Pahami sifat-sifat dari persamaan eksponen itu, nanti baru dipraktekkan ke soal. Gitu. Ya, nomor 11 sih calon udah dipahami ya. Dan buat yang udah ngerjain, mudah-mudahan jawabannya benar. Oke, kita lanjut ya sekarang ke nomor 12. Nah, di nomor 12 itu ada informasi bahwa X dikurang 2, X dikurang Y dikuadratkan hasilnya adalah 14,5. Sedangkan X dikali Y hasilnya sama dengan 4. Maka berapa X kuadrat ditambah sama Y kuadrat? Oke, bentuk soal ini teman-teman sebenarnya harus ada modifikasi. Jadi, eh, modifikasinya dari informasi yang diketahui bahwa kalau ada X min Y dikuadratkan, itu hasilnya akan menjadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Atau kita bisa pindahin X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2XY. Gitu. Nah, teman-teman kan ini yang ditanya ya.
Jadi kita punya nilai 14,5 kan, karena X min Y kuadratnya adalah 14,5, seperti yang ada di soal. Ya udah, teman-teman hanya butuh memasukkan ini nih. Karena yang ditanya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti yang bukan ini harus dipindahin dong. Ya, pindahin ke sini. Berarti 14,5 ditambah sama 2XY. 14,5 ditambah 2XY itu berarti dikali 4. Sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. 2 kali 4 kan 8 ya. 8. Berarti kalau ditambah sama sini, jadinya 22,5. Inilah nilai X kuadrat ditambah Y kuadratnya. Yeay. Jadi jawabannya A. Gitu. Nah, teman-teman mungkin yang perlu diingat adalah ini. Gitu ya. Jadi ketika dia dikuadratkan. Gimana sih sebenarnya itu dapatnya? Itu ada penjabarannya. Jadi kalau X min Y kuadrat itu sama aja kayak X min Y dikali sama X min Y. Mengalikan X min Y-nya sebanyak 2 kali sesuai sama pangkatnya. Terus ada istilah namanya perkalian pelangi kalau teman ya. Itu materinya di SMP kelas 8 udah belajar atau kelas 7 juga udah belajar kalau di kurikulum Merdeka. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nomor 12 jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 13. Oke, nomor 13 teman-teman di situ teman-teman diminta menghitung berapakah nilai dari negatif 7x dikurang 3y. Kalau 4y min 9x-nya adalah 38, negatif 2x ditambah 7y-nya sama dengan 39. Nah, em, sebenarnya ada metode namanya eliminasi substitusi. Jadi kita nyari nilai x dan nilai y-nya gitu untuk bisa disubstitusi ke soalnya, ke pertanyaannya. Tapi kalau diperhatikan dari bentuknya, sepertinya ini bisa dimodifikasi nih. Iya, bisa dimodifikasi ya. Gimana caranya? Sebentar. Kan ini kalau disusun ulang, ini negatif 2x ditambah 7y sama dengan 39. Kemudian ini negatif 9x. Biar sama posisinya ya. Ditambah 4y itu sama dengan 38. Oke, kita diminta nyari 7 sama 3. Kalau kita kurangin bisa kan ya? Ya, bisa nih. Negatif 2 dikurang sama negatif 9 itu sama dengan 7 bukan? Karena ini sama negatif 2 tambah 9 ya. Ini 7x. Terus 7 kurang 4 itu 3y. 39 kurangin 38 berarti 1. Tapi pertanyaan di soalnya, teman-teman, itu nanya negatif 3, negatif 7x sama negatif 3. Ya udah, tinggal dikali negatif 1. Maka hasilnya negatif 7x, negatif 3y, negatif 1. Ya udah jawabannya B. Gitu. Karena kita mengalihkan persamaannya dengan negatif 1. Jadi semua angka di sini, semuanya dikaliin sama negatif 1. Udah deh, jawabannya negatif 1. Jadi ternyata teman-teman ada soal persamaan linear dua variabel yang tidak perlu dieliminasi dan substitusi. Ternyata bisa langsung dioperasiin aja. Cuman memang yang begini harus terbiasa mengerjakan soal ya, sehingga bisa notice kalau soalnya ternyata bisa langsung dijumlahkan atau bisa langsung dikurangkan. Gitu. Gimana, bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Ini udah soal terakhir ya. Udah soal terakhir. Oke, kita diminta mencari perbandingan antara nilai X sama nilai Y. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ kalau bentuknya harus nyari berapa X, nyari berapa Y. Gitu kan? Karena harus membandingkan. Beda sama yang tadi. Berarti harus ada eliminasi substitusi. Oke, kita operasiin ya. 2X, sorry. 2X plus 3Y sama dengan 1. 5X min 2Y sama dengan 12. Pertama, kita eliminasi aja dulu ya. Untuk tahu berapa X, berapa Y. Eliminasi siapa nih? Bebas ya, mau eliminasi Y atau eliminasi X. Aku kayaknya mending eliminasi si Y aja. Berarti ini buat sama ya, ini 3, satunya 2. Berarti kita kali yang ini 2, yang ini 3. Sehingga ini akan berubah menjadi 4X plus 6Y sama dengan 2. Karena semua persamaan ini kita kaliin dengan 2.
Lalu persamaan yang ini kita kaliin sama 3. Berarti 15X min 6Y sama dengan 36. Kalau beda tanda, ini teman-teman lihat ya, ini positif 6Y, ini negatif 6Y. Teman-teman tambahin. Jadi nanti dapat 19X, ini dapatnya 38. Berarti X-nya adalah 38 dibagi 19. X-nya adalah 2. Oke, X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal nyari Y-nya. Ya, Y-nya. Oke, substitusi aja teman-teman. Jadi substitusi Y-nya. Sorry, substitusi X-nya. Bebas mau ke persamaan mana aja. Misalnya mau persamaan 1. Berarti kan 2 kali 2 ditambah 3Y sama dengan 1. Kenapa? Karena 2X plus 3Y sama dengan 1. X-nya diganti sama 2. Gitu kan? Terus ini 4 ditambah 3Y sama dengan 1. Berarti 3Y-nya adalah 1 dikurang 4. Karena 4-nya pindah. Berarti 3Y-nya sama dengan negatif 3. Atau Y-nya berapa? Negatif 3/3. Nilainya min 1. Nah, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 1. Artinya X-nya lebih dari Y. Jadi jawabannya B. G. Gimana? Aku kecepatan nggak ya? Mudah-mudahan teman-teman masih bisa ngikutin. Kalaupun nanti kecepatan, teman-teman bisa atur apa ya, kecepatan video yang diputar ya, biar lebih gampang memahami. Oke, kita udah di soal terakhir. Gimana dari nomor 1 sampai nomor 14? Teman-teman benernya ada berapa? Mudah-mudahan ada yang benar semua ya. Pokoknya jangan pesimis, semua masih bisa dipelajari, belajar aja materi-materi yang aku sebutin itu masih bisa dicari kok. Banyak banget pembahasannya di eh, Google itu banyak, teman-teman tinggal temuin kata kuncinya. Oke, ini sudah di penghujung, berarti teman-teman semangat ya. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalkan kamu punya requestan materi yang pengen dibahas bareng di YouTube kita, boleh banget tulis topik apa yang mau dibahas di kolom komentar. Nanti akan dicek sama tim kita. Dan kita akan bahas itu ya. Pokoknya yang paling banyak requestannya. Kemudian buat video ini boleh dibantu untuk share ke teman-teman yang lain yang lagi berjuang untuk menjadi award di LPDP biar manfaatnya bisa tersebar luas gitu ya. Dan buat kamu yang baru pertama sekali nonton video ini, kamu bisa lihat di video-video kita sebelumnya itu udah banyak banget pembahasan kita dan biar kamu tahu dan dapat notifikasi bahwa kita upload video baru, jangan lupa di subscribe. Oke, salam semangat, salam sukses dan mudah-mudahan bisa jadi keluarga dari LPDP. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bye-bye semuanya.